Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menonton channel Agung Plus YouTuber. Selamat sore. Kami sore hari ini sengaja mengundang Bapak Kiai Haji Ahmad Narawi MM. Beliau adalah mantan juru penerang era Orde Baru, dan beliau juga pernah anggota DPRD Ogan Ilir, pernah juga asisten, pernah juga sekretaris daerah. Terakhir mungkin beliau pensiun di sekretaris daerah dan berpartai politik. Pak Narawi, ya. Selamat sore. Sore. Ya, Pak Ustaz, mungkin kita ini akan sebentar lagi akan mengadakan musda MUI Kabupaten Ogan Ilir. Iya. Tentu banyak kriteria yang menjadi persyaratan seorang bakal menjadi ketua MUI Ogan Ilir periode 5 tahun ke depan. Mungkin Pak Ustaz bisa menggambarkan yang namanya pemimpin ini harus amanah. Berbicara amanah dalam agama Islam, menurut definisi Pak Ustaz bagaimana? Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi ini memang penting ya, bisa diketahui oleh semua orang bahwa kepemimpinan yang amanah, apalagi menjelang pemilihan pimpinan di sebuah organisasi penting ya, Majelis Ulama Indonesia untuk Kabupaten Ogan Ilir. Kita menginginkan ya bagaimana sosok nanti yang akan menjadi pemimpin di sebuah organisasi cukup penting ini ya. Organisasi Islam, organisasi Islam ini keagamaan sangat penting. Jadi berbicara dengan kepemimpinan dan berbicara tentang amanah, kita tidak asing lagi kepemimpinan itu adalah bagian dari setiap orang, setiap individu. Karena ini fardu ain. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan itu. Jadi bukan cuma di hadapan masyarakat, tapi ini sangat penting, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia seorang pemimpin, mungkin para pakar telah memberikan satu katakanlah kriteria. Pakar sudah memberikan katakanlah definisi tentang pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah semacam leadership. Ada juga mengatakan identik dia dengan manajerial. Tidak jadi masalah itu. Yang penting artinya pemimpin itu adalah memang Allah menciptakan manusia itu justru untuk memimpin di muka bumi ini. Jadi ayat Al-Baqarah ayat 30 itu itu qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah akan menciptakan Adam, lalu dia berkata di hadapan malaikat-malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat itu juga mengatakan, artinya kira-kira ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang nanti akan merusak, akan terjadi pertumpahan darah, sementara kami bertasbih kepadamu, begitu. Tapi Allah bilang, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa kalian Dalam hal ini sebenarnya khalifah yang di situ disebutkan. Kalau kita telusur sampai kepada ayat lain, misalnya ketika Allah mengatakan kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, kami menciptakan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Ulama berpendapat tentang khalifah yang diemban oleh Nabi Daud alaihissalam itu adalah bukan sekedar seorang nabi, tapi seorang penguasa, seorang raja, seorang pemimpin. Nah itu. Jadi pemimpin itu memang sangat penting, dan dalam hal ini ada kata amanah.
Ya. Kalau sekedar memimpin, Ya. barangkali tadi karena dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada Allah, mungkin saja bisa berlaku saja. Ya, ya, ya. Tetapi ketika kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Ya. Masya Allah, ini sesuatu yang dibilang berat, ya berat, Ya, ya. kecuali orang yang khusyuk, Ya. tawadu, orang yang ikhlas untuk memimpin. Karena apa? Kata-kata amanah itu asal katanya dari amina ya'man, Ya, ya. amnan, Ya. begitu maksudnya. Dan bisa juga masdarnya bukan cuma amnan, Ya. wa amanatan atau aman, Ya. nah amanah. Sementara di bagian sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ada sifat 4 wajib itu, dan ada di antaranya amanah. Sifat Rasul, ya, siddiq, amanah itu, Ya. tabligh, lalu fatwana. Nah, amanah dalam hal ini Ya. adalah sebuah kepercayaan, Ya. membuat orang lain jadi aman. Itu maka asal katanya dalam bahasa Arab itu amin. Iya, aman. Pak Ustaz, amanah artinya di dalam dibalik amanah itu ada ujian. Nah, bagaimana? Apakah amanah itu lahir dari kita bisa mengatasi ujian atau bagaimana? Tentu kalau dibilang ujian ya ujian, tapi Ya. itu sebagai sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Dan dia akan mendapat ujian. Apakah dia bisa amanah nanti Ya. ketika melalui ujian itu? Ya, ya. Kalau Rasulullah karena dia memang diberikan oleh Allah SWT sifat seperti itu, tapi kita sebagai manusia itu akan ada ujiannya. Ya. Apakah kamu bisa amanah? Dalam pengertian yang luas bisa dikatakan jujur, ya, Ya. dipercaya. Ya. Maka Rasul itu dibilang al-amin, dia dapat dipercaya. Kalau pemimpin yang baik itu nanti dibilang amanah, dia akan dapat dipercaya oleh orang lain. Saya. Membuat orang aman, apa amanah? Ya. Ketika dia diamanati sesuatu, titipan itu akan aman. Iya, iya, iya. Ketika dia diberikan sesuatu kepercayaan, maka dia tetap amanah terhadap apa yang diembannya. Sekalipun sebesar apapun ujian. Iya, sebenarnya apapun besarnya ujian Ya. itu. Makanya kadang-kadang orang belum apa-apa sudah mengatakan bahwa dirinya adalah amanah. Padahal ujian yang baru diterimanya, Ya. kadang Masya Allah, ujian yang mungkin levelnya level dasar. Iya, iya, iya. Nah, kalau orang sudah diberikan ujian yang besar, lalu dia dititipi amanah, Iya, amanahnya besar, iya, iya. maka bisa lolos nggak dia dari situ? Dari ujian itu. Dari ujian itu. Iya. Maka itu bisa dibilang ini, insya Allah bagian dari amanah. Iya. Secara mutlak ini kita tidak bisa, karena amanah itu Iya. keluar dari hati masing-masing. Iya. Apa orientasi dia dipercaya? Mungkin kalau di dalam politik sering orang, wah amanah seperti Iya, ini, seperti iya. ini. Tapi setelah itu ternyata apa yang dia lakukan nggak sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa dia insya Allah amanah. Titipan pesan dari audiens, pesan dari masyarakat ternyata. Pak Ustadz, mungkin sepakat ya, ujian yang paling yang tergolong besar mungkin kejujuran. Iya. Bagi seorang pemegang amanah pimpinan mungkin kejujuran ya. Salah satu ujian. Bisa jadi Hmm. dari kejujuran itu, kalau kita aplikasikan ke dalam istilah yang mungkin lebih keren ya, Ya. dia adalah memakai pola keterbukaan, Ya, transparan. sehingga orang begitu melihat, Ya. ia menyatakan bahwa itu benar, sebuah kejujuran. Kalau dia cuma sekedar pengakuan, Ya. itu kan gampang-gampang saja untuk mengaku. Hmm. Tapi ketika itu kejujuran dibuktikan dengan fakta, ketika amanah itu diberikan kepadanya, Ya. lalu transparan, orang bisa melihatnya apa yang dilakukan dan diakui bahwa kebenaran dan kejujurannya. Artinya walaupun dia mengambil satu kebijakan yang terlihat secara kasat mata mungkin memotong dari aturan, tapi memang tujuannya baik, itu mungkin diizinkan termasuk ini juga. Karena pengawasan ini bukan cuma pengawasan dari, katakanlah kalau dalam pemerintahan atasan ya, Ya. ada pengawasan melekat yang pada diri sendiri. Oh ya. Tapi ada pengawasan yang sangat penting ketika orang merasa yang di dalam ihsan itu, Iya, iya. dia mengakui bahwa ada yang melihat dia. Hmm. Nah ini yang tidak bisa kita tipu. Iya, iya. Ya.
Jadi walaupun hati kita itu menyembunyikan sesuatu, justru itu, maka dia jujur karena Allah, Iya. bukan jujur karena takut dengan atasan, Iya. jujur karena takut dia cuman mungkin penjara, Ya. tetapi sesungguhnya takutnya itu Ya. karena Allah SWT. Artinya filter-filter itu sudah melekat mungkin. Sudah melekat. Iya. Ini sebenarnya tidak bisa dibuat-buat begitu saja. Iya. Memang dia bisa tumbuh artinya dari kecil, tapi bisa tumbuh di jalanan. Karena nanti ada sebuah perubahan yang membuat orang menjadi dia menjadi jujur, menjadi amanah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa amanah itu, oh dia sudah usia sekian baru kelihatan amanahnya. Ya. Pak Ustaz, dalam pandangan atau dalam kacamata Pak Ustaz, organisasi MUI ini bagaimana sekarang? Ya kalau kita melihat ya, MUI ini sangat penting sekali di Indonesia ini. Ada kata-kata ulama, ada kata-kata Islam. Benar ya? Ya. Islam ini mayoritasnya ya umat yang ada di Republik Indonesia. Indonesia. Lalu siapa sebenarnya yang memimpin mereka? Ya. Itulah ulama. Ulama. Karena kata Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya. Jadi artinya tempat masyarakat Islam itu bertanya, itu adalah kepada ulama. Iya. Loh, makanya tadi ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia, sehingga mereka-mereka itu adalah orang-orang yang pertama Ya. memiliki pengetahuan soal yang mungkin bisa dibilang agak luas ya, Luas. punya wawasan Ya. 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 Karena kita ini di sebuah negara Ya. ada wawasan kebangsaannya, tidak artinya wah begini akan bertentangan dengan aturan-aturan ya. Iya. Ya. Tetapi ketika kita melihat di negeri kita seperti apa, maka disitulah jadi kepemimpinan yang amanah itu Dan bisa bijaksana. mengambil kebijaksanaan. Bijaksana. Selagi itu artinya tidak membawa masyarakat menjadi musyrik, Ya. 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 tidak membawa masyarakat sehingga saling mengkafirkan atau mentakfir. Iya. Ini yang sangat penting sebenarnya. Pak Ustadz, organ ilir kan semua orang tahu. Kalau kita ada OI jelas tahu, orang luar pun banyak yang tahu bahwa organ ilir gudang agama, gudang ulama, kiai. Sementara kita beberapa hari lagi akan musda MUI organ ilir. Nah, di antara banyak ulama ini, sosok yang bagaimana yang kita pilih dan kita harapkan? Sebenarnya ya itu kriterianya sudah sangat jelas. Ya. Yang pertama itu kan majelis ulama, artinya dia bagian dari ulama. Ya. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Orang berilmu. Nah ini salah satu yang pertama nih pokok ini. Ya. Ya, amanahnya sampai kemana dia nggak punya ilmu agama, Ya. masuk kategori ulama itu susah. Jadi mereka yang pertama punya ilmu, punya wawasan tentang agama, lalu bisa bagaimana untuk menyampaikan. Nah, sosok seperti ini sebenarnya di organ ilir ini cukup banyak. Itu. Bahkan susah. Kalau saya susah, siapa ini? Ya. Bukan siapa yang pantas, siapa ini yang Maka dengan itu Ya. kita tadi kan yang mau sulit. Ya. ada yang senior ya dengan pengalaman yang Ya. segudang. Ada yang masih junior dengan ilmunya yang cukup tinggi karena belajar tidak berhenti terus seperti itu. Nah tapi kita terus terang menginginkan sosok yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang pantas tapi dia tidak mau untuk duduk di situ. Ya. Tapi bukan berarti dia membenci itu atau Ya. di luar itu, dia tetap memberikan bagaimana ya menyikapi organ ilir dalam hal ini tentang agama. Tapi di MUI kan tidak ada istilah mencalonkan diri. Mereka dicalonkan. Nah, sementara yang mencalonkan ini kan tim formatur yang dikirim dari beberapa organisasi, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pengurus MUI yang ada di kecamatan. Nah, tentunya ini kan memang agak sulit. Sementara tadi Pak Ustaz ngomong bicara ada senior, ada junior. Kira-kira menurut Pak Ustaz senior apa junior yang kira-kira bagi formatur, ada masukan untuk formatur yang perlu di
karena formatur ini sudah ditetapkan ya. Ya. Ada 11 orang yang akan artinya yang menyuarakan siapa sih nanti yang akan jadi pemimpin. Iya. Nah, tentunya mereka punya pegangan masing-masing, bukan pegangan dalam arti tanda kutip bukan. Artinya dia punya catatan khusus bagi seseorang yang wajar untuk diajukan menduduki jabatan, katakanlah ketua MUI ke depan. Ya, seperti itu. Nah, mereka ini ya tentu saja sudah bisa menyelami siapa figur yang bakal tepat katakanlah untuk menjadi ketua MUI 5 tahun ke depan. Nah, karena ini dicalonkan oleh katakanlah formatur, maka sampai detik ini kita belum seragam siapa sesungguhnya. Maka pilihan akan masing-masing muncul nanti. Betul. Jadi kesempatan ini kita berharap agar yang diamanati sebagai tim formatur untuk menunjuk itu jangan sampai artinya kebablasan karena emosional. Karena ada catatan ini, catatan itu, tetapi pilihlah karena ini adalah harapan umat Islam 5 tahun ke depan untuk membutuhkan seorang pemimpin agama. Ini yang sangat penting. Kalau ini bisa terpenuhi pemimpin yang seperti itu, masyarakat tidak terlalu sulit untuk meminta sesuatu kepada beberapa pihak, katakanlah kepada pemerintah melalui lembaganya. MUI tolong disampaikan ini kepada pemerintah. Ini yang kami maksudkan di desa, di daerah kami seperti ini. Pak Ustaz, MUI itu memang harus bersinergi dan bermitra dengan pemerintah, tapi tidak serta-merta kalau seandainya ada kekeliruan, ada yang perlu disampaikan untuk gagasan-gagasan, mungkin harus berani juga ya ketua. Iya, dia itu sebenarnya berimbang ya. Jadi ada sebuah hadis, sinfani min ummati. Jadi ada 2 golongan dari umatku kata Rasulullah, yang idza salaha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al umara wal ulama. Jadi ada 2 kelompok ini. Nah, dari kelompok ini kalau dia baik maka akan baik manusia atau umatnya. Kalau dia jelek, siapa itu? Al-umara wal ulama, umara dan ulama. Walaupun hadis ini saya tambah dulu karena ini dikutip dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ada ulama mengatakan bahwa hadis itu dhaif, ada yang mengatakan malah maudhu, artinya hadis itu tertolak. Tapi ketika kita secara ilmiah saja, memang kalau duanya sepakat sama-sama, umara mengambil kebijakan, ulama memperhatikan dan dipertimbangkan, maka akan baik masyarakat ini. Sebenarnya akan bagus. Tapi secara ilmiah kita renungkan kalau keduanya itu bekerja sama, sepakat, ulama memberikan teguran ketika ada sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh pemerintah, pihak pemerintah juga meminta ulama ini Pak tolong berikan kami fatwa apa, nasihat apa. Yang seperti itu yang kira-kira artinya memberikan atau membawa maslahat bagi umat. Artinya tim formatur ini betul-betul kerja keras, menurut saya ekstra kerja keras untuk melahirkan seorang pemimpin atau ketua MUI Ogan Ilir 5 tahun ke depan. Sebab kalau salah-salah memilih artinya akan katakanlah akan merugikan umat Islam lah, katakanlah. Umat Islam Ogan Ilir. Iya, Ogan Ilir. Maka dengan itu mungkin betul kata Pak Ustaz tadi. Semoga kita berharap tim formatur itu betul-betul menjalankan tugasnya yang amanah pula. Amanah pula. Pak Ustaz, di ujung waktu mungkin ada saran, pendapat, himbauan baik kepada tim formatur, anggota-anggota MUI, mungkin juga kepada para ulama senior atau junior. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya menjelang Musda MUI Kabupaten Ogan Ilir, kalau asal tanggal 28 ini. Tanggal 28. Pertama mungkin mewakili dari teman-teman juga.
berharap kepada informatur yang diamanati oleh masing-masing organisasi untuk menetapkan pilihan yang tepat, benar, dan amanah sesuai dengan tema pembicaraan kita seperti itu. Walaupun tidak sesempurna apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sudah mendekatilah seperti apa sesungguhnya yang diharapkan. Masyarakat akan seperti itu. Kemudian kepada para kiai, ulama-ulama yang senior, yang tidak secara langsung terlibat dalam MUI, tapi mereka itu adalah ulama. Boleh bimbing mereka-mereka yang ada di MUI. Bisa bergabung, bukan berarti harus ada dalam lingkaran MUI. Ulama siapapun bisa. Berikan saran itu, sampaikan kepadanya. Harapan-harapan yang memang benar-benar ini loh sebenarnya ajaran Islam itu kemukakan. Siapa tahu nanti kepengurusan MUI juga barangkali belum sampai pada titik yang seperti itu. Lalu yang senior dengan pengalaman yang luas kita berikan. Kemudian juga mungkin walaupun belum terpilih dan kita tidak tahu siapa yang akan terpilih. Jadi pada kesempatan ini juga berpesan kepada pemimpin yang akan datang, yang juga dia akan diminta untuk menunjuk mengajak anggota kepengurusan MUI 5 tahun ke depan. Tolong ini, bagaimana kita menjadikan MUI ke depan lebih baik daripada MUI yang ada sekarang. Seperti itulah sesungguhnya yang diharapkan. Semakin lama semakin baik, semakin baik. Barangkali itu yang dapat kami pesankan. Saudara-saudara, kita sudah dengar semua tadi panjang lebar ada hadis dalil yang dibuka oleh Pak Kiai Haji Ahmad Narawi MM kepada kita semua tentang kepemimpinan amanah. Pak Ustaz, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu mau berbagi dan mengundang kami. Lain kali mungkin akan kami undang lagi. Terima kasih kembali. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kiai Haji Ahmad Narawi MM, mantan Sekda dan Ilir, mantan anggota DPR juga, dan perintis pertama beliau adalah juru penerang. Lebih kurang kami mohon maaf, berawal saya menampung, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.